Seorang karyawan digiling hidup-hidup di mesin pabrik gula. Tapi arwahnya belum pergi. Gula dari pabrik itu mulai berbau darah, dan siapapun yang menyeduhnya akan melihat kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahur Malam, sajian horor tengah malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jika kalian ingin berbagi cerita horor, kalian boleh langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Namaku Andre. Usiaku belum genap 25 tahun saat pertama kali menginjakan kaki di pabrik gula peninggalan kolonial itu. Orang-orang menyebutnya PG Karangjati. Pabrik tua yang katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda menjajah tanah ini. Temboknya kusam, atapnya berlubang di sana-sini, dan bau anyir bercampur manis menusuk hidung sejak pertama kali aku melewati gerbangnya. Bagi sebagian orang, pabrik itu adalah ladang rejeki, tapi bagiku, entah kenapa sejak awal rasanya seperti tempat yang tidak ingin aku tinggali terlalu lama. Awas, jangan jalan sendirian ke gudang belakang, ujar Pak Marno, petugas kebersihan yang paling tua di sana. Gak semua suara di sana berasal dari manusia. Aku cuma tertawa kecil, berpura-pura tak peduli, tapi dalam hati, kata-katanya membekas seperti goresan pisau tumpul. Hari-hari awal kerjaku diisi dengan rutinitas biasa, memeriksa hasil produksi, mencatat data penggilingan, dan sesekali turun langsung ke mesin untuk bantu teknisi. Pekerja lain ramah, tapi mereka semua seperti menyimpan sesuatu. Tak ada yang mau banyak bicara soal ruang kontrol mesin di ujung lorong belakang. Ruangan itu selalu terkunci, dan hanya beberapa orang saja yang boleh masuk. Pak Hermawan, Pak Darto, dua orang atasan yang katanya sudah bekerja sejak pabrik itu hampir roboh. Aku tahu diri, masih baru, belum apa-apa, tapi sebagai lulusan teknik mesin, aku tak bisa menutup mata saat mulai menyadari kejanggalan. Satu hari, saat sedang mencatat angka produksi, aku menemukan selisih yang aneh. Jumlah tebu yang digiling tidak sebanding dengan jumlah gula yang dihasilkan. Aku pikir itu cuma salah pencatatan, tapi keesokan harinya, angka selisihnya malah makin besar. Dan makin sering aku telusuri, makin terasa ada yang ditutupi. Udahlah Andre, kata Riko, rekan satu shiftku. Kamu masih baru. Kalau kamu gali terlalu dalam, bisa-bisa kamu sendiri yang ditimbun. Timbun? Tanyaku. Dia tertawa, tapi tawa itu kaku. Ya, kayak si Bagas. Pernah dengar kan? Aku menggeleng. Dan saat ku tanya lebih lanjut, Riko langsung diam dan pura-pura sibuk dengan daftar pengiriman. Sore itu, aku duduk sendirian di dekat mesin penggiling utama. Mesin raksasa yang memakan batang tebu sepanjang 2 meter dalam sekejap. Bunyi gesekannya kasar, bising, seperti raungan monster kelaparan. Tapi kali ini, yang membuat bulu kuduku berdiri adalah bau yang keluar dari mesin. Bukan bau tebu, tapi bau daging terbakar. Aku hampir muntah, tapi ketika ku ceritakan ke pengawas shift malam, dia cuma bilang, kamu kecapekan, mesin udah tua. Bau logam kadang mirip begitu. Aku tahu perbedaan antara bau logam dan bau gosong daging. Dan sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang disembunyikan. Tengah malam, aku nekat tinggal lebih lama setelah shift selesai. Semua orang sudah pulang. Lampu-lampu sudah dipadamkan, hanya tersisa lampu darurat dan suara tikus yang berlarian di atap. Dari balik ruang penggilingan, aku melihat siluet seseorang masuk ke ruang kontrol yang katanya selalu terkunci. Sosok itu, Pak Hermawan, dan dia tidak sendiri. Dari kayuhan, aku melihat mereka membuka kotak logam besar dan mengambil sesuatu seperti cairan berwarna coklat tua. Mereka menuangkannya ke dalam tangki gula. Apa itu? Bisikku sendiri. Tapi sebelum aku bisa lebih dekat, langkahku menginjak pecahan kaca, dan suara krek membuat mereka menoleh. Aku langsung berlari ke gudang tua, bersembunyi sambil menahan napas. Ku dengar langkah mereka mencari, tapi akhirnya mereka pergi,
Malam itu aku pulang dengan tubuh gemetar dan dada sesak. Keesokan paginya, aku mencoba berbicara dengan kepala HRD, Bu Sinta. Tapi saat masuk ke ruangannya, ia hanya melihatku tajam dan berkata, "Andre, kalau kamu ingin bertahan lama di sini, jaga jarak dari ruang kontrol. Itu bukan saran, itu ancaman." Aku mulai menyadari, aku tak sedang bekerja di pabrik biasa. Tempat ini seperti hidup bernafas, dengan rahasia dan luka-luka lama yang masih basah. Dan tanpa kusadari, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Sudah seminggu sejak aku melihat Pak Hermawan menuangkan cairan aneh ke dalam tangki gula. Sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku mendengar kembali suara mesin berputar dalam kepalaku. Keras dan menghantam seperti palu godam, bercampur dengan bisikan-bisikan samar yang tak kupahami. Pagi ini, aku masuk lebih. Evil, pabrik masih sepi. Kabut tipis menyelimuti area luar, seperti selimut abu-abu yang menutupi luka lama. Aku menuruni koridor menuju ruang penggilingan, dan tiba-tiba berhenti. Ada bau menyengat yang aneh. Bukan bau manis gula, bukan juga bau oli mesin. Ini bau daging gosong. Aku menutup hidung, mendekat ke mesin utama, lalu menunduk dan melihat noda berwarna coklat tua di bawah pipa pembuangan. Cairan sisa. Aku menyentuhnya, lengket, mengendusnya pelan, dan ya Tuhan, apa-apaan ini? Andre, aku hampir lompat saking kagetnya. Ternyata Riko datang dari belakang sambil menguap. Wajahnya masih ngantuk. "Kamu ngapain pagi-pagi di sini?" tanyanya sambil menggaruk kepala. Aku buru-buru menghapus cairan itu dari tanganku. "Enggak, cuma ngecek mesin." Baunya aneh. Riko menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan pelan. "Udah biasa. Mesin tua bro, kadang suka kentut bau aneh." "Udah, biasa aja." Tapi aku tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ada sesuatu yang dia tahu, dan dia memilih diam. Beberapa jam kemudian, aku dipanggil ke ruang produksi untuk mencatat hasil akhir batch pagi. Seperti biasa, aku membawa clipboard dan pena, mengecek berat karung, dan memeriksa hasil kristalisasi gula. Tapi hari ini, gula yang keluar dari pengering warnanya tak biasa. Bukan putih kekuningan, melainkan kecoklatan, seperti darah kering, dan aromanya bukan manis, tapi anyir. "Pak Marno," kataku pada petugas senior di situ. "Ini warnanya beda, Pak." Dia menatapku sekilas, wajahnya seperti menyimpan banyak cerita. Tapi ia hanya menjawab singkat, "Jangan banyak tanya, nanti kamu kayak yang dulu-dulu." "Yang dulu-dulu?" "Udah, catat aja hasilnya. Jangan ikut campur terlalu dalam, Andre." Aku terdiam, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Semua orang tahu ada yang salah di sini, tapi mereka lebih memilih membisu. Sepulang kerja, aku kembali membuka catatan produksi beberapa bulan ke belakang. Aku perhatikan kembali laporan hilangnya teknisi bernama Bagas, yang menurut gosip menghilang tanpa jejak. Aku menemukan satu lembar dokumen yang nyaris tak terbaca, tapi satu kalimat yang berhasil kusorot membuatku merinding. Perubahan. Jalur cairan di mesin penggiling utama berisiko tinggi, dapat menyebabkan pencampuran zat asing pada hasil akhir. Siapa yang mengganti jalur cairan itu? Dan kenapa? Apakah ini yang kulihat malam itu, cairan coklat tua itu? Tengah malamnya, aku tak bisa tidur. Jadi aku memutuskan menulis laporan pribadi. Bukan untuk diserahkan sekarang, tapi untuk berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi padaku. Lalu, tepat jam 2 pagi, aku mendapat pesan WhatsApp tanpa nama. Isinya hanya, "Berhenti, cari tahu, atau mesin itu akan memakanmu." Darahku dingin. Aku menatap layar ponsel. Lalu sekeliling kamarku sunyi, tapi hawa dingin menusuk, seperti ada yang mengintip dari sudut-sudut gelap. Keesokan harinya, berita menggemparkan tersebar di pabrik. Pak Salim, operator shift malam, ditemukan tewas di dekat mesin penggiling. Tubuhnya terjerat sabuk mesin, dan kepalanya pecah seperti semangka. Mereka bilang dia terpeleset saat sedang mengecek sensor. Tapi aku tahu betul, Pak Salim bukan orang ceroboh. Dia senior, berpengalaman, dan yang paling menyeramkan, seorang pekerja kebersihan bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di atas mesin malam itu, dengan tubuh hancur,
wajah tak bisa dikenali, dan pakaiannya seperti milik Andre. Tapi aku masih hidup, bukan? Atau apakah ada aku lain yang muncul dari dalam mesin itu? Aku tak tahu apa yang lebih menyeramkan. Mesin yang terus menyala sendiri di malam hari, atau kenyataan bahwa semua orang di pabrik ini pura-pura tidak melihat apa-apa. Setelah kematian Pak Salim, suasana di PJ Karangjati berubah drastis. Langkah-langkah menjadi lebih cepat, pembicaraan lebih singkat, dan mata para pekerja lebih waspada. Tapi bukan karena takut pada atasan, mereka takut pada sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tapi bisa merenggut nyawa. Dan anehnya, mereka tak pernah menyebut nama Andre. Nama yang ku tahu benar-benar penting, nama yang entah kenapa serasa menyatu denganku. Aku mulai sering memperhatikan ruang kontrol. Ruangan kecil berkaca gelap di sisi timur pabrik. Tak sembarang orang boleh masuk ke sana. Hanya Pak Hermawan, Pak Darto, dan satu teknisi lama bernama Pak Johan yang punya akses. Di dalam sana terdapat panel kendali mesin penggiling, pemantauan suhu, alur bahan, dan menurut gosip jalur pembuangan khusus yang tidak tercatat di peta resmi. Setiap kali kulihat ke arah ruangan itu, terasa seperti ada yang menatap balik dari balik kaca, bukan manusia. Suatu siang, saat jam makan siang membuat pabrik sedikit lengang, aku sengaja tidak pergi ke kantin. Sebaliknya, aku memutari area belakang ruang kontrol, mencari celah apapun yang bisa kupakai untuk mengintip isi ruangan itu. Dan aku menemukannya. Sebuah jendela kecil di samping, setengah tertutup kawat kasa dan debu. Bertahun-tahun, kuperlambat langkahku, berjinjit, dan mengintip ke dalam. Aku lihat deretan monitor dengan tampilan data angka-angka, peta jalur mesin, dan satu layar kamera CCTV. Tapi yang membuatku menggigil adalah gambar di salah satu layar CCTV itu kamera mengarah ke mesin penggiling utama, dan di sana ada sosok seperti tubuh manusia sedang digiling pelen-pelen. Kusentak mundur, terjatuh, nafasku sesak. Tapi yang paling membuatku ketakutan bukan gambarnya, melainkan tulisan di bawah layar itu. Log rekaman, 14 Juni tahun 2023, jam 0:03. WIP itu adalah tanggal kematian Andre. Dan selama ini, mereka masih menyimpan rekaman pembunuhan itu. Aku harus masuk ke sana. Apapun risikonya, aku perlu bukti. Perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kalau tidak, aku hanya akan jadi seperti yang lain, diam, ketakutan, dan akhirnya lenyap. Malam harinya, aku menyelinap kembali ke area belakang ruang kontrol. Kunci utama tentu saja tak kupunya. Tapi aku menemukan lubang ventilasi di belakang gudang lama yang terhubung ke dinding ruang kontrol. Cukup sempit untuk dilewati satu orang. Aku menyiapkan senter kecil dan mengenakan sarung tangan. Denyut jantungku terasa sampai ke telinga. Dengan napas ditahan, aku merangkak pelen-pelen, melewati lorong sempit itu. Udara di dalam panas dan pengap. Bau debu bercampur minyak mesin memenuhi hidungku. Setelah hampir 5 menit, aku melihat cahaya redup dari celah di bawah dannya. Aku tepat di atas ruang kontrol. Kulihat Pak Hermawan sedang duduk menatap layar sambil menyeruput kopi. Tapi, yang menarik perhatianku adalah lemari besi di sudut ruangan. Pak Hermawan membukanya, dan dari celah ventilasi, aku melihat seberkas kertas usang berlumur noda merah ditarik keluar. Ia membacanya pelan, sambil bergumam, "Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Andre, hanya kau yang tahu jalur bahan kimia itu." Aku terpaku. Apa maksudnya? Jalur bahan kimia. Andre tahu? Atau Andre terlibat? Tiba-tiba, senter kecilku jatuh dan memantul ke lantai bawah dengan bunyi tok. Seketika itu juga Pak Hermawan berdiri. "Siapa di sana?" Aku buru-buru mundur, merangkak secepat mungkin ke arah ventilasi keluar. Langkah-langkah Pak Hermawan terdengar mendekat, dan tak lama suara alarm kecil berbunyi sirene tanda pelanggaran area. Aku berhasil keluar, terengah-engah, dengan lutut berdarah dan kepala berdenyut karena terbentur pipa. Tapi, lebih dari itu, kepalaku penuh dengan pertanyaan baru. Paginya, aku mendapati sebuah pesan diselipkan di laci mejaku. Tanpa nama, tanpa pengirim. Isinya, "Kalau kau masuk lebih dalam, kau akan tahu bahwa Andre tidak sebersih yang kau kira." Bagas mencoba bicara, tapi sekarang dia di bawah lantai mesin.
Jangan jadi korban berikutnya. Tanganku bergetar. Siapa yang mengirim ini? Siapa yang tahu bahwa aku mencari tahu soal Andre? Atau apakah mereka bukan manusia lagi? Menyelinap ke ruang kontrol malam itu, aku merasa seperti sudah menandatangani kontrak kematian. Setiap langkahku di pabrik terasa diawasi. Setiap lirikan rekan kerja seperti menyimpan kecurigaan. Dan setiap malam, aku bermimpi tentang mesin penggiling yang menyala sendiri, berputar pelan sambil meneteskan cairan merah yang lengket dan bau. Aku tidak tahu apakah aku makin dekat pada kebenaran atau makin dalam masuk ke dalam jurang kematian. Hari itu, aku nekat. Aku kumpulkan semua data, laporan produksi yang janggal, foto-foto gula berwarna gelap, bahkan potongan screenshot dari rekaman CCTV yang sempat kudapat sebelum komputer di gudang mati mendadak. Aku duduk di ruang kosong belakang kantor dengan laptop bututku, mengetik laporan sepanjang belasan halaman. Judulnya, Dugaan Sabotase dan Kejanggalan Kematian di PG Karangjati. Keringat dingin membasahi punggungku. Tanganku gemetar saat mengetik. Seakan mesin penggiling itu sendiri sedang mengawasi dari balik layar. Saat hendak mengirim laporan itu ke email pusat, koneksi internet. Tiba-tiba, ku klik ulang. Tak bisa. Ku coba hotspot dari ponselku. Tapi, sinyal hilang. Padahal sebelumnya lancar. Sekarang bar notifikasi berubah jadi tulisan merah. Jaringan tidak tersedia. Aku menoleh ke pintu. Masih tertutup. Ku coba menyalin file ke flash disk. Gagal. Computer hang. Lalu layar padam sendiri. Detik berikutnya, kulihat pantulan wajahku di layar gelap laptop. Tapi ada bayangan kedua di belakangku. Aku menoleh cepat kosong. Sore harinya, aku mendekati Bu Sinta, kepala HRD. Kukira dia bisa jadi pihak, tapi baru beberapa kalimat keluar dari mulutku, dia langsung memotong. Berhenti, Andre. Tapi, Bu, sudah banyak orang mencoba melakukan hal yang sama sepertimu. Dan mereka menghilang. Kita bekerja di tempat yang tidak seperti tempat biasa. Ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan di sini. Dan kadang, lebih baik tidak mencoba menjelaskannya. Kalimat itu seperti cambuk Bu Sinta tahu, tapi dia memilih diam. Malam itu, aku pulang ke kos dengan perasaan hampa. Laporan rusak, internet mati, dan semua bukti terasa sia-sia. Tapi jam 11 malam, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Ragu-ragu, aku angkat. Suara di seberang berat, seperti suara tua yang terluka. Namun tenang, kau takkan bisa kabur, Andre. Kau bukan korban, kau bagian dari ini semua. Aku membeku. Siapa ini? Kau sudah menyentuh mesin itu terlalu dalam. Dan mesin tak suka diusik. Klik, telepon terputus. Kupandangi layar ponsel, nafasku memburu. Keringat menetes, kata-kata itu seperti menelanjangi sesuatu dalam diriku. Bagian dari ini semua, apa maksudnya? Pagi berikutnya, aku kembali ke pabrik. Aku sudah berniat menyimpan satu salinan data dalam harddisk lama di loker pribadi, tapi saat ku buka loker itu, kosong. Flash disk hilang, laptop rusak, semua data musnah. Tersisa hanya satu lembar kertas terselip di balik pintu loker. Tulisannya miring dan penuh bercak air, seperti ditulis dengan darah yang mengering. Bagas dulu menulis laporan juga, tapi sekarang dia hanya jadi bagian dari fondasi. Kurasakan perutku mual, tanganku gemetar memegang kertas itu. Bagas, teknisi yang hilang. Apakah tubuhnya dikubur di bawah lantai pabrik? Aku tak bisa diam. Malam itu juga aku kembali ke pabrik secara diam-diam. Berbekal senter dan linggis kecil, aku menyusup ke gudang tua di belakang mesin penggiling. Menurut cetak biru bangunan lama, ruang itu dulu adalah tempat pengumpulan limbah sebelum jalur pembuangan dipindahkan. Kulihat lantainya retak di beberapa bagian. Kupukul satu sisi dengan linggis. Duk, duk, klak, ada ruang kosong di bawahnya. Kukorek perlahan hingga terbuka lubang selebar 2 kepalan tangan. Lalu bau busuk menyeruak, bau mayat lama bercampur tanah dan besi tua. Kuangkat senter dan kulihat ke dalam lubang. Dan di sanalah kulihat tulang belulang manusia. Sebagian masih memakai seragam teknisi PG Karangjati. Ada name tag-nya. Bagas. Aku terduduk. Lututku lemas. Nafasku
tercekat. Aku benar. Bagas dibunuh, dimusnahkan, dan kuburannya di bawah kaki mesin yang terus berputar. Tapi sebelum aku sempat keluar, mesin penggiling utama menyala sendiri. Deru mesinnya bergemuruh, padahal tidak ada orang di ruang kontrol. Lalu, kulihat sesosok tubuh hancur berdiri di ujung ruangan. Wajahnya tak utuh, separuh terbakar, tapi pakaiannya itu seragamku. Namanya Andre. Tubuh aku berdiri mematung di hadapan lubang tempat kerangka Bagas dikubur. Dan sosok itu, sosok mengenakan seragam yang sama persis dengan milikku. Dengan wajah remuk, kulit mengelupas, satu matanya hilang, dan cairan kental mengalir dari mulutnya. Itu aku. Atau sesuatu yang menyerupai aku. Senter di tanganku bergetar hebat. Cahayanya menyorot tubuh mengerikan itu yang perlahan melangkah maju. Suara mesin penggiling mengaum di belakang kami sendirian. Tanpa operator, tanpa listrik. Suaranya semakin keras, lantang, seperti tertawa. Sosok itu membuka mulutnya, dan dari sana keluar suara berbisik pelan, namun dalam. Aku belum mati, Andre, tapi kau akan segera menggantikanku. Aku menjatuhkan senter, terhuyung mundur. Napasku tak teratur. Aku tak tahu apakah itu roh Bagas atau roh Andre yang sebenarnya. Aku lari keluar dari gudang dengan jantung seperti dihantam palu. Langkah kakiku tak beraturan, nyaris terjatuh berkali-kali. Lorong pabrik tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu berkedip sendiri, seperti bernapas, seperti hidup. Dan aku merasa seperti dikejar. Sampai akhirnya aku berhasil keluar dari gedung utama dan jatuh bersimpuh di halaman belakang. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara. Mulutku terbuka, tapi hanya udara dingin yang keluar. Keesokan harinya, aku mencoba bicara pada Riko. Rik, lu pernah dengar nama Bagas? Riko mendadak diam, wajahnya berubah pucat. Kenapa? Tanya-tanya soal itu. Aku nemuin kerangkanya semalam di bawah mesin penggiling. Dan aku lihat. Berhenti, Andre, potongnya. Suaranya naik. Riko, lu tahu kan, dia dibunuh. Dan itu bukan kecelakaan. Dan Andre juga. Jia? Suara Riko menggema. Beberapa rekan kerja kami menoleh. Dia menarikku ke gudang kecil di belakang area forklift. Dengar ya, katanya, pelan tapi gemetar. Semua orang di sini tahu, Bagas pernah nemuin sesuatu, kayak lu. Dia juga sempat nyusun laporan, kirim ke pusat. Tapi malam sebelum berkas itu dikirim, dia hilang. Aku mengangguk. Mayatnya dikubur di bawah mesin. Riko menarik napas panjang. Dan Andre yang ngelakuin itu. Aku menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Semua orang bilang Andre korban. Tapi Andre pelaku awalnya. Andre? Dia yang pertama tahu jalur bahan kimia disabotase. Tapi bukan buat dilaporin, buat dimanfaatin. Dek. Kata-kata Riko seperti palu menghantam ubun-ubunku. Kamu serius? Tanyaku lirih. Gue temuin catatan kecil Andre sebelum dia mati. Dia ikut jual gula oplosan, campur bahan kimia murah, biar hasilnya banyak. Bagas tahu. Dan waktu dia mau buka suara, Andre duluan yang ngebunuh dia. Terus, kenapa Andre dibunuh? Karena Pak Darto tahu juga, dan mereka nggak bisa biarin satu orang kendaliin semuanya. Jadi Andre dijebak, digiling, hidup, terus semua kesalahan ditutup rapat. Aku terdiam, mataku berkunang-kunang. Pikiranku seperti kabut tebal. Jadi, Andre bukan korban, dia pelaku. Lalu sekarang, roh yang gentayangan itu bukan menuntut keadilan, tapi mau mengubur rahasianya selamanya. Hari itu aku tak sanggup kerja, kupaksa izin pulang. Di kamar kos, aku duduk mematung berjam-jam. Aku buka catatan yang tersisa. Kukumpulkan semua potongan yang masih ada, tapi satu yang paling menggangguku adalah, kalau Andre memang bersalah, kenapa arwahnya tetap menghantui, melayam, dan seperti malam-malam sebelumnya. Suara mesin itu kembali terdengar, padahal aku berada jauh dari pabrik. Drakek, seperti suara jiji-jiji besi yang menggiling tulang. Aku keluar kos, jalanan sepi, tapi saat aku menoleh ke ujung gang, ada sosok berdiri. Tubuhnya seperti Andre, tapi wajahnya rusak.
Dia tidak bergerak, hanya berdiri, melihatku. Lalu pelan-pelan, ia mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arahku. Kau tahu segalanya sekarang. Dan itu berarti kau harus ikut. Pabrik PG Karangjati kembali bergemuruh. Tapi kali ini, bukan oleh suara mesin atau langkah para pekerja, melainkan oleh bisik-bisik kematian yang menyebar diam-diam. Seperti kabut yang tak terlihat, namun menyesakkan dada. Setelah percakapan terakhir dengan Rico, aku seperti kehilangan pegangan. Semua yang kukira adalah kebenaran hancur berantakan. Andre, yang kupikir korban, ternyata pelaku. Dan mereka, yang kubayangkan sebagai penjahat, seperti Pak Hermawan, mungkin hanya sedang membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Andre. Namun, bila semua itu benar, kenapa arwah Andre masih gentayangan? Dan kenapa ia menampakkan diri padaku? Harriet, pabrik seperti biasa. Mesin bekerja. Truk datang dan pergi. Para pekerja tertawa canggung untuk menutupi kecemasan. Tapi aku tahu, ada yang salah dengan hasil produksi hari ini. Saat aku masuk ke ruang pengepakan, aroma manis anyir langsung menghantam hidungku. Aku melirik ke tumpukan karung. Salah satu robek di bagian bawah, menumpahkan gula ke lantai beton. Warnanya bukan putih, merah muda samar. Aku mendekat, mencolek sedikit, menjilatnya hanya sedikit, demi memastikan. Dan saat itu juga, aku muntah keras. Bukan karena rasa manis, tapi karena rasa besi, seperti darah. Andre, nggak apa-apa? Tanya Johnny, mandor pengemasan. Aku menatapnya. Gula ini kayaknya terkontaminasi. Johnny menatapku beberapa detik, lalu tersenyum getir. Bukan baru sekali. Kadang-kadang, kalau malam, karung-karung itu bernapas sendiri. Pernah, gue lihat satu karung kayak bergerak, padahal belum diangkat. Aku mundur selangkah. Lo percaya itu? Dari Andre, Johnny tertawa miris. Kalau lo tanya siapa Andre sebenarnya, lo bakal nyesel tahu jawabannya. Malam itu, aku tidak bisa diam. Aku kembali ke ruang kontrol. Kali ini, aku nekat. Kugunakan kartu akses tua milik Pak Salim yang sempat kusimpan diam-diam sejak kematiannya. Pintu terbuka. Ruangan dingin, sunyi, deretan layar menyala. Data-data bergerak perlahan. Di sudut, satu CPU tampak berdebu, tapi menyala samar. Kuklik icon archive recording. Ada banyak rekaman, tapi satu menarik perhatianku. 14 Juni tahun 2023, jam 0:03. Kamera 6, penggiling utama kuklik. Layar menampilkan gambar hitam putih. Andre masuk sendirian. Dia tampak panik, membawa tas. Beberapa detik kemudian, Pak Hermawan dan Pak Darto muncul. Ada pertengkaran. Tidak terdengar suaranya, tapi gerakan tangan mereka jelas. Andre menolak memberikan sesuatu. Lalu, Pak Hermawan menekan satu tuas. Dan lantai di bawah Andre terbuka. Andre jatuh, terperosok ke dalam lorong mesin. Ia berteriak, menggapai, tapi tak ada yang menolong. Detik berikutnya, mesin mulai menggiling. Tangannya lebih dulu hancur. Lalu tubuhnya suara jeritan tak terdengar. Tapi ekspresi wajah Andre penuh rasa sakit dan kebingungan. Ia tak tahu kenapa dibunuh. Aku menutup mulut, ingin muntah. Tanganku gemetar hebat. Dia mungkin bersalah, tapi kematiannya terlalu kejam. Di bilokengku, bunyi klik. Pintu ruang kontrol tertutup sendiri. Dan dari speaker komputer, suara berat menyusup masuk. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, Andre. Suara itu familiar. Suara yang pernah aku dengar dalam mimpi. Suara aku tapi bukan aku. Lalu dari layar, gambar berubah. Menampilkan wajah aku. Tapi hancur, berdarah, matanya kosong, tapi langsung ke arahku. Lampu mati, komputer mati, ruangan gelap total. Suara mesin menggiling mulai terdengar di luar. Padahal ini tengah malam, tak ada listrik, tak ada operator. Tapi mesin hidup, seperti bernapas. Langkah kaki mendekat. 1, 2, 3, lalu bisikan itu lagi. Sekarang giliranmu merasakan.
Andre, mesin itu belum selesai makan. Aku menendang pintu, berhasil membukanya, dan berlari keluar seperti orang gila. Di lorong, cahaya merah berkelip. Alarm darurat berbunyi. Tapi tak ada orang, tak ada pekerja, tak ada penjaga. Hanya aku dan bayangan hitam panjang yang mengikuti di belakangku. Sampai aku terjatuh di depan mesin penggiling utama. Dan kulihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di atas mesin itu, ada tubuhku sendiri. Terbaring diam, dengan mata terbuka, dan tersenyum. Aku tak tahu bagaimana aku bisa sampai di luar pabrik malam itu. Yang kuingat, hanya tubuhku sendiri. Terbaring di atas mesin, menatapku dengan mata kosong, dan senyum dingin. Setelah itu, gelap. Aku bangun di halaman belakang pabrik. Baju kotor, penuh debu, dan bercak merah tua. Pabrik masih berdiri seperti biasa. Namun, suasananya berubah. Tak ada lagi suara burung, tak ada angin. Tak ada lampu yang benar-benar padam. Semuanya seperti menggantung dalam waktu. Pabrik ini hidup, tapi bukan karena listrik, tapi karena sesuatu yang lain, yang lebih gelap. Keesokan paginya, suasana di pabrik kembali normal. Mesin bekerja. Truk mengantar karung, tapi dari wajah-wajah yang kulihat aku tahu, mereka pura-pura sibuk untuk menutupi ketakutan kolektif. Aku kembali bertemu Riko, tapi dia menatapku dengan wajah pucat. Lo semalam ada di ruang kontrol? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menarik napas panjang. Lo harus pergi dari sini, Andre. Sekarang juga, aku nggak bisa. Jawabku. Aku udah terlalu jauh. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia memandangku lama lalu mendekat, berbisik. Kalau gitu, lo harus ke ruang bawah. Aku mengernyit. Ruang bawah? Iya, ruang bawah tanah, di bawah fondasi utama pabrik. Gak banyak yang tahu. Tapi dari situ, semua dimulai. Ruang bawah tanah, bagian dari bangunan lama. Era kolonial, yang dulu ditutup karena struktur tak stabil. Tapi sekarang, aku tahu itu cuma alasan. Menurut cetak biru tua yang kutemukan di kantor arsip 2 minggu lalu, ada tangga sempit di balik ruang pendingin gudang lama, menuju ke bawah fondasi pabrik. Malam itu, aku menyelinap, melewati jalur-jalur yang sunyi. Setiap langkah terasa berat, dan entah kenapa, aku merasa seperti digeser dari kenyataan. Setibanya di depan pintu besi tua yang berkarat, aku menemukan sesuatu yang menanti di sana. Jejak kaki, berwarna merah, menuju ke bawah. Tangga tua itu berderit. Langkahku pelan. Dinding, batu lembab, bau tanah basah, bercampur logam. Senter kecil di tanganku hanya mampu menyinari sedikit, tapi cukup untuk kulihat dinding penuh ukiran. Nama-nama, Bagas, Andre, Salim, Marno. Semua nama korban yang menghilang. Dan di ujung lorong ada pintu baja kecil dengan lambang PG Karangjati, versi lama. Di bawahnya tertera tulisan pudar, gula adalah darah zaman, yang melawan akan hancur. Pintu itu terbuka dengan suara serak logam, dan ruangan di dalamnya membuat tenggorokanku tercekat. Di sana ada ruang produksi tersembunyi. Alat-alat kimia, mesin kecil pemroses, campukan, karung tak bertanda, dan di sudut foto-foto korban, termasuk foto Bagas, Andre, dan yang tak kalah mengejutkan, foto diriku, dengan tulisan di bawahnya. Berikutnya, langkah kaki terdengar dari belakang. Aku berbalik cepat. Pak Hermawan berdiri di sana, diikuti Pak Darto. Wajah mereka tenang, tapi dingin. Sudah terlalu jauh, Andre, kata Pak Darto pelan. Kau tidak seharusnya ke sini. Jadi, ini semua benar? Tanyaku. Pak Hermawan tersenyum tipis. Kami hanya menjalankan. Yang memulai semua ini adalah Andre, dan setelah dia dihukum oleh mesin yang dia racik sendiri, kami hanya melanjutkan agar tidak ikut hancur bersamanya. Aku gemetar. Jadi, kalian yang giling dia hidup-hidup? Pak Darto menjawab. Bukan kami, mesin itu sendiri yang memilih Andre. Dia yang menghidupkannya dengan darah orang pertama. Bagas, aku terdiam. Dunia seperti runtuh. Dan sekarang, kata Pak Hermawan sambil mendekat, mesin lapar lagi, dan sepertinya dia sudah memilih.
Korban berikutnya, aku berlari keluar dari ruang bawah tanah. Nafasku tercekat, tubuhku terbentur dinding, sampai aku terjatuh di depan mesin penggiling utama. Dan mesin itu berputar sendiri, tanpa suara, tanpa operator, tapi dari dalamnya menetes cairan merah. Lalu layar di ruang kontrol menyala sendiri, menampilkan gambar langsung dari kamera mesin. Dan di sana, kulihat diriku sendiri sudah masuk ke dalam mesin, tersenyum, dan berkata, "Aku belum mati, tapi kau akan mati menggantikanku." Aku tidak tahu, apa aku masih hidup, atau sedang berjalan di antara dua dunia. Tubuhku gemetar, nafasku pendek, dan mesin itu masih menyala sendiri. Tanpa listrik, tanpa operator. Tapi kini, bukan hanya meneteskan cairan merah, ia mengeluarkan suara, bukan deru besi tapi tangisan Andre. Aku mundur, berusaha menjauh dari mesin, tapi layar-layar di ruang kontrol menyala serempak, menampilkan wajahku sendiri. Versi lain diriku pucat, mata hitam, mulut terkoyak, berbisik lirih. Sudah kubilang, aku belum mati, dan aku ingin kau ikut bersamaku. Cahaya padam, mesin meraung, dan dari bayang-bayang pabrik tua itu, sosok Andre muncul. Tapi kali ini bukan sekadar arwah. Wujudnya Yuta, mengenakan seragam pabrik, tapi tubuhnya seperti terdiri dari campuran besi dan daging. Separuh wajahnya digerus, tangan kanannya tergantikan oleh roda gigi yang terus berputar. Ia adalah Andre, dan mesin dalam satu tubuh. Aku bukan lagi manusia, Andre. Aku adalah bagian dari tempat ini. Dan kini, giliranmu. Tiba-tiba, lantai retak di bawahku. Tanganku mencengkeram besi karatan, tapi tak sanggup menahan lama. Aku jatuh, terguling masuk ke ruangan besar di bawah. Ruang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dindingnya dipenuhi foto-foto korban, bukan hanya dari pabrik ini, tapi dari dekade ke dekade sejak zaman kolonial. Mereka semua digiling hidup-hidup, dan darah mereka dipakai untuk memurnikan proses pembuatan gula, ritual kuno yang diwariskan secara dayam-dayam. Suara berat menggema dari atas. Gula adalah darah zaman, dan selama manusia terus serakah, mesin akan terus diberi makan. Dalam bayang gelap itu, aku melihat satu catatan terbuka, berisi tulisan tangan Andre sendiri. Sebelum kematiannya, awalnya aku cuma ingin kaya, cuma ingin naik pangkat. Tapi, setelah kulihat darah Bagas menyatu dengan batang tebu, aku sadar, mesin ini hidup, dan aku sudah menghidupkannya. Kini, aku milik mesin. Tapi, aku tak akan pergi sendirian. Mataku berkaca-kaca. Andre tahu apa yang ia lakukan, dan dia tidak gentayangan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan tidak ada yang selamat dari rahasianya. Termasuk aku. Tiba-tiba, tanganku diseret. Dari balik bayangan, dua sosok Pak Hermawan dan Pak Darto menarikku, menyeretku menuju mesin. Terlambat, Andre. Kau sudah melihat semuanya, dan yang melihat harus menjadi bagian, ucap mereka tanpa emosi. Aku memberontak, menendang, berteriak, tapi mereka lebih kuat. Seperti bukan manusia lagi, mereka menempatkanku di atas jalur konveyor mesin penggiling. Gigi-gigi besi mulai berputar. Aku bisa mencium bau darah, bukan dari mesin, tapi dari dalam diriku sendiri, karena aku sudah ditandai. Mesin tidak akan berhenti sampai semua pelaku dan saksi menjadi satu di dalam tubuhnya. Bisik Andre, berdiri di sisi. Mesin menatapku dengan wajah hancurnya. Tapi sebelum aku tergiling, lampu-lampu meledak serentak. Suara lolongan terdengar, dan dari ujung ruangan, sosok Bagas muncul. Tubuhnya juga rusak, tapi matanya masih manusia. Cukup, Andre. Kau sudah membawa cukup jiwa. Tapi dia bukan milik mesin. Andre menoleh. Dia akan membocorkan. Biarkan dia hidup, maka rahasia ini bisa dibuka. Biarkan dia mati, dan mesin akan makin kuat. Mereka berdebat. Dan saat itu, aku ambil kesempatan. Kulepaskan sabuk pengaman di tubuhku. Kupukul kontrol mesin, dan seluruh sistem meledak. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar ruang bawah. Api menjalar, asap tebal membumbung. Aku tak ingat bagaimana aku keluar.
Yang ku tahu, saat aku tersadar, aku sudah ada di rumah sakit, dan pabrik PG Karangjati terbakar habis. Tapi satu hal yang tak bisa kulupakan adalah senyum Andre terakhir yang kulihat sebelum aku pingsan. Senyum puas, karena kini tak ada yang tahu kebenaran, dan tak ada yang bisa mengungkap. Sudah seminggu sejak pabrik PG Karangjati terbakar habis. Berita tentang kebakaran itu tersebar di media lokal. Pabrik gula tua hangus terbakar. Belasan korban jiwa masih hilang, tapi tak satu pun menyebutkan tentang mesin penggiling berdarah, tentang arwah Andre, atau tentang rahasia kelam yang telah menelan begitu banyak nyawa. Karena hanya aku yang tahu semuanya. Dan itu bukan berkah, itu kutukan. Aku masih dirawat di rumah sakit, luka bakar di tangan, sobek di bahu, dan retak di tulang rusak. Tapi yang paling sakit bukan tubuhku, melainkan pikiranku. Setiap malam, aku mimpi buruk tentang tubuhku sendiri yang menggeliat di dalam mesin, tentang suara Andre yang terus berbisik. Kau pikir ini sudah selesai? Aku tak lagi butuh bangunan, karena aku sudah tinggal di tempat baru. Di dalam dirimu, awalnya aku menganggap itu cuma trauma, tapi tanda-tandanya makin nyata. Aku mulai mendengar suara mesin berdengung di dalam kepalaku. Setiap kali aku dekat dengan sesuatu yang berputar kipas angin, blender, bahkan roda mobil, aku merasakan gatal di tulang belakang. Seolah tubuhku merindukan suara gesekan besi. Aku juga mencium bau-bau gula Enier, meski tidak ada gula di dekatku. Suster di rumah sakit bilang, aku sering berbicara sendiri dalam tidur, menyebut nama-nama aneh, termasuk Bagas dan Salim, bahkan Andre. Mereka bilang itu cuma efek obat, tapi ku tahu, aku mulai berubah. Suatu malam, aku duduk di depan cermin. Kulitku pucat, mataku cekun, dan saat aku menatap lekat bayanganku sendiri, aku melihat senyum itu. Senyum Andre. Paginya, aku pergi diam-diam, keluar dari rumah sakit, kabur tanpa pamit. Aku tahu, aku harus melakukan satu hal terakhir. Mengakhiri semuanya. Aku kembali ke reruntuhan PG Karangjati. Sisa-sisa bangunan itu dijaga ketat oleh garis polisi, tapi tidak ada penjaga. Mungkin mereka pikir api sudah membersihkan semuanya, tapi aku tahu, yang tinggal bukan abu, tapi mesin. Aku masuk lewat celah di pagar seng, berjalan pelan, melewati puing, sampai aku tiba di lokasi bekas mesin penggiling, dan di sana masih ada sisa-sisa besi melingkar, hangus, meleleh, tapi berdenyut. Ya, denyut, seperti jantung. Aku mendekat, lututku goyah, tanganku gemetar. Dan saat aku menyentuh sisa logam hangus itu, mataku melihat semuanya. Kilas balik. Andre di ruang bawah tanah menyalakan mesin pertama dengan darah Bagas, menyegel perjanjian kuno. Selama gula manis dipanen, darah pahit akan dibayar. Ia bukan hanya pembunuh, ia adalah penjaga warisan kutukan. Dan saat tubuhnya tergiling, ia menyatu. Roh, daging, dan besi menjadi satu. Dan kini, ia ingin tubuh baru. Aku mundur, tapi suara itu muncul lagi. Terima kasih telah membuka jalan, Andre. Karena tubuhmu adalah rumah yang sempurna bagiku. Dik, dik, dik. Denyut itu kini di dadaku. Sendiri, aku berteriak, menjerit, berusaha mencabut sesuatu dari bawah kulitku. Tapi terlambat. Andre telah masuk, dan aku tak lagi sendiri. Malam itu, petugas menemukan aku pingsan di puing-puing. Tubuhku dingin tapi tersenyum. Dan saat mereka membawa aku ke ambulans, salah satu petugas berbisik pada rekannya, lo cium gak bau gula? Tapi kok kayak amis ya? 3 bulan telah berlalu sejak kebakaran pabrik PG Karangjati. Berita tentang insiden itu telah tenggelam, digantikan oleh gosip artis dan skandal politik. Tak ada yang peduli lagi pada pabrik tua yang hangus bersama sejarahnya. Tapi aku tahu kutukannya belum mati. Aku sekarang tinggal di luar kota, menyewa kamar kecil di atas warung kelontong. Siang hari aku bekerja serabutan. Malam hari aku hanya duduk menatap cermin, menunggu, mendengarkan,
Karena dalam keheningan, aku selalu bisa mendengar suara itu. Mesin. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Tubuhku sendiri, di balik tulang rusukku. Sesuatu berputar, berdesing, menggiling. Awalnya kupikir aku kerasukan, tapi ini bukan sekadar kerasukan. Ini lebih dalam. Aku dan Andre telah menyatu. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku telah melihat terlalu banyak. Dan sekarang, aku mulai mengerti. Gula, darah, kematian, mesin, 4 elemen yang tak terpisahkan. Andre tidak hanya membuat kesalahan, dia membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Sesuatu yang lebih tua dari pabrik itu sendiri. Arwah-arwah korban tak benar-benar pergi. Mereka hidup di dalam partikel gula. Setiap butir yang manis menyimpan kenangan pahit. Aku mencoba menulis laporan, mengungkapkan semua yang kulihat. Tapi saat ku ketik tiap kalimat, tanganku bergetar, jari-jariku menghitam perlahan. Seolah tinta berubah jadi darah. Dan di layar laptop, muncul tulisan yang bukan ku ketik. Biarkan mereka lupa, biarkan mereka makan manis. Karena saat mereka tahu rasa sebenarnya, dunia akan pahit selamanya. Akhirnya, aku menyerah. Aku tidak bisa mencegah. Ini, aku hanya bisa mewariskan. Malam itu, aku mengunjungi pabrik gula kecil yang baru buka di kota sebelah. Kutinggalkan satu toples kecil berisi gula hasil PG, karang jati di meja resepsionis. Tanpa nama, tanpa pesan. Karena aku tahu, cukup 1 sendok. Dan mereka akan melihat apa yang kulihat. Dan saat aku berjalan pergi, di belokanku, kulihat siluet Andre berdiri di atap pabrik baru itu. Senyumnya lebar, wajahnya rusak, tapi matanya puas. Terima kasih, Andre. Sekarang kutukan ini akan terus hidup. Mesin akan terus menggiling, dan manusia akan tetap meminumnya dalam teh manis setiap pagi. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras. Dan jangan lupa, selalu waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.